Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam bahasa Batak dikatakan, HP alani pangalau sita ibana tertulang, binahen ni hajatotta ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangatta, jala binahen ni bugangna malum itahilala. Demikian firman Tuhan. Kisah ini tertulis tentu di dalam kitab Nabi Yesaya, Amanginang, tetapi di dalam kekristenan kita mengimani kisah ini sebagai nubuatan bagi Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mana ini mengisahkan bahwa di dalam keberdosaan seluruh manusia, di dalam kesalahan seluruh manusia yang seharusnya mendatangkan imbalan, begitu, segala tindakan tentu mendatangkan imbalan, dan dosa manusia mendatangkan imbalannya juga, yaitu kematian kekal. Namun di dalam Yesus Kristus, kemudian kita dimerdekakan, kita diselamatkan. Harusnya kita masuk ke dalam kematian kekal itu, kita menjadi budak dosa itu. Tetapi kita justru diangkat menjadi anak, menjadi pewaris kerajaan Allah, dan kita diselamatkan dari kematian kekal itu. Namun ada sesuatu yang harus dilalui oleh Yesus Kristus itu sendiri. Sebagai ganti hukuman harus tetap berjalan. Maka sebagai ganti hukuman ini, dia sendirilah yang adalah inkarnasi firman Allah, menjadi manusia, mengalami dera dan siksa, mengalami kematian, lalu mengalahkan kematian itu, masuk ke dalam kebangkitan, dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya juga masuk ke dalam kebangkitannya. Demikian luar biasanya kebaikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, Amanginang. Yang seharusnya kita yang berbuat kesalahan, banyak orang berkata seperti ini, kenapa melakukan banyak hal yang berdosa itu nikmat, katanya. Katakanlah seperti makan makanan yang berlemak dan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan lainnya. Gitu. Ada orang yang menikmati itu, berbuat dosa, berbuat korupsi dan yang lain-lain. Kita yang menikmati hal-hal tersebut, harusnya konsekuensinya adalah perbudakan dosa dan kematian kekal, begitu. Tetapi Yesus Kristus yang akhirnya menerima ganjaran untuk dosa kita itu, untuk kematian kekal. Maka sebagai orang-orang yang telah mengimani, kita masuk ke dalam kematian Yesus itu, kita telah dimerdekakan dari dosa. Amanginang, jangan lagi ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tetap melakukan dosa. Artinya kita tidak, kalau kita tetap melakukan dosa, artinya kita tidak
turut masuk ke dalam kematian Kristus Yesus, kita tidak turut masuk ke dalam kebangkitannya. Karena Ia telah mati untuk kita, Ia telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian untuk membebaskan kita juga. Maka mari mengenang kita imani itu dalam kehidupan kita. Biarlah dunia ini tetap mau mengajak kita ke dalam kejahatan, tapi kita akan lawan, karena dengan kuat kuasa Roh Kudus kita akan dikuatkan melawan segala dosa dan kejahatan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita akan memasuki kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau ya Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus telah menyelamatkan kami dari segala perbudakan dosa dan kematian kekal. Engkau memperbolehkan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, untuk menderita ganti kami, masuk ke dalam kematian dan mengalahkan kematian, kemudian bangkit dari kematian dan membawa kami orang-orang percaya ke dalam kebangkitannya, dan kami akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus di dalam kerajaan-Mu. Berkati sepanjang hari ini segala aktivitas kami ya Bapa, biarlah dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan bagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.